What? Halo pemirsa, terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan semoga kalian yang menonton selalu dalam keadaan sehat serta banyak rezekinya. Di video kali ini, saya menyuguhkan sebuah film bergenre thriller yang berjudul Storm Warning yang dirilis pada tahun 2007. Cukup jadul sih, tapi kalian tidak akan kecewa dengan film ini. Karena di sepanjang film, kalian akan disuguhkan ketegangan-ketegangan yang luar biasa. Oke lah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat sepasang suami istri yang sedang menuju sebuah pulau terpencil untuk liburan di akhir pekan. Pria itu bernama Robert yang berprofesi sebagai pengacara papan atas, sementara istrinya yang bernama Via, dia adalah seorang seniman pembuat patung ukir. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah dermaga yang dimana di sana terlihat deretan-deretan kapal yang siap disewakan untuk para wisatawan. Setelah mengganti pakaiannya, Via berdiri menunggu suaminya yang sedang mengambil peralatan untuk memancing. Dan dari kejauhan, ada dua bandot tua menatap bodi Via dengan tatapan mecung. Ternyata, Via baru menyadari bahwa resleting bajunya masih sedikit terbuka dan Via langsung memperbaikinya. Tak lama kemudian, Robert datang membawa peralatan untuk memancing dan siap untuk berlayar. Akan tetapi Via sedikit heran kepada suaminya. Alih-alih memilih kapal yang besar dan bagus, Robert malah memilih kapal tradisional yang ukurannya cukup kecil. Tapi Via tidak mempermasalahkannya dan mereka langsung pergi berlayar. Setelah mendapati lokasi yang dirasa cocok untuk memancing, mereka langsung menurunkan jangkar perahunya. Lalu sembari menunggu umpannya disambar ikan, mereka menikmati suasana tengah laut yang begitu indah. Setelah beberapa lama menunggu, joran milik Via disambar oleh ikan buntal. Karena Via yang memang tidak bisa memancing, Robert pun membantunya. Singkat waktu, hari yang sudah semakin sore dan cuaca yang sepertinya akan turun hujan, Via mengajak suaminya untuk kembali ke dermaga. Alih-alih mendengar ajakan sang istri, Robert malah menatapi terus hutan bakau yang ada di hadapannya. Karena Robert penasaran dengan keindahan hutan bakau itu, dia mengajak istrinya untuk mengelilingi hutan bakau tersebut sebelum kembali ke dermaga. Awalnya Via menolak karena Via memiliki firasat yang tidak enak, namun karena suaminya yang terus memaksa, akhirnya Via menuruti kemauan suaminya itu. Setelah jauh memasuki hutan bakau tersebut, Robert tak menyangka kalau air laut akan surut lebih cepat dari perkiraannya, yang membuat perahu mereka harus kandas dan mereka tidak bisa keluar dari sana. Robert mencoba naik ke daratan untuk melihat posisi mereka saat ini. Alih-alih mendapatkan petunjuk, dia hanya melihat bangkai kapal besar yang sudah lama terbengkalai, yang artinya kini mereka sedang berada di tempat yang jarang didatangi oleh manusia. Lalu hari yang sudah mulai gelap, dengan terpaksa mereka masuk ke dalam hutan tersebut dan berharap mendapatkan bantuan. Via mencoba menggunakan ponselnya untuk meminta bantuan, tetapi di sana tidak ada sinyal sama sekali.
Di tengah kebingungannya, mereka melihat sebuah mobil dari kejauhan, dan itu membuat mereka sedikit senang karena mereka menganggap telah mendapatkan bantuan. Tapi sebelum mereka menghampiri pengendara mobil tersebut, mereka dikejutkan dengan aksi gila si pengendara mobil itu yang sedang mengeksekusi seseorang hingga tewas. Melihat itu, mereka langsung pergi menjauh dari sana sebelum ketahuan. Let's go. Setelah jauh berlari, mereka melihat sebuah rumah dengan kondisi lampu yang menyala, yang artinya di sana ada tanda-tanda kehidupan dan mereka tanpa berpikir panjang langsung menuju ke rumah tersebut. There's nobody here. Wait. Hello? Karena tidak ada jawaban dari si pemilik rumah, Robert dengan ceroboh menerobos masuk lewat pintu belakang lalu membukakan pintu untuk Via. Di dalam rumah tersebut, mereka dikejutkan dengan barang-barang aneh yang salah satunya adalah manekin yang bisa meluruskan urat buntu laki-laki, namun mereka tidak menghiraukannya. Lalu Via mencari telepon duduk atau walkie-talkie yang bisa digunakan untuk meminta bantuan ke petugas di dermaga. Sementara itu, Robert masuk ke sebuah ruangan dan menyalakan lampunya. Robert dikejutkan dengan begitu banyaknya tanaman tembakau haram yang ditanam di dalam rumah tersebut. Tak lama kemudian, Via mendengar suara mobil yang datang ke arah rumah itu, lalu berteriak kepada Robert untuk segera keluar dari sana. Robert yang kaget langsung menuju ke arah Via dan dia lupa mematikan lampu dan menutup pintunya. Somebody's outside. Akan tetapi, usaha mereka pun harus gagal karena si pemilik rumah telah menyadari keberadaan Robert dan Via. Pemilik rumah itu mengancam mereka untuk segera keluar dan jika tidak menuruti kemauannya, maka mereka tidak akan segan-segan menghabisi mereka yang telah berani menyusup ke rumahnya. Via dan Robert yang sadar kalau pemilik rumah itu adalah orang yang mereka lihat sebelumnya di hutan yang sedang mengeksekusi seseorang. Karena itu mereka sadar kalau ancamannya tidaklah main-main dan akhirnya Robert dan Via menyerahkan dirinya. Mereka berdua bernama Jimmy dan adiknya yang bernama Brett. Perlu diketahui, mereka adalah keluarga petani ganja yang berkedok petani sayuran. Mereka sengaja mengisolasi diri dari dunia luar supaya usahanya aman. Tetapi dikarenakan mereka tidak terbiasa bersosialisasi dengan manusia lain, sikap mereka pun seperti binatang dan menghabisi siapapun yang mereka lihat. Di tengah rasa takut, mereka mencoba membujuk Jimmy dan adiknya. Lalu Jimmy berkata, tenang saja, kalian akan saya antarkan besok pagi. Dan Jimmy menyuruh mereka untuk mandi dan memberikannya pakaian kering. Saat mereka sedang mandi, Robert menceritakan kepada istrinya bahwa dia menemukan sebuah kebun ganja yang ditanam di dalam rumah tersebut. Mendengar itu, Via tidak mempedulikannya dan Via mengingatkan kepada Robert untuk fokus kepada keselamatannya saja. Tetapi Robert malah berkata bahwa dia akan membawa polisi saat mereka berhasil kabur dari rumah tersebut. Tanpa mereka sadari, Jimmy mendengar obrolan mereka dari balik kamar mandi dan niat busuk Jimmy pun semakin menjadi. Jimmy diam-diam membawa baju mereka agar di saat mereka sudah selesai mandi, mereka tidak akan bisa kemana-mana. Setelah selesai mandi dan bergegas keluar untuk mengambil baju, mereka pun dibuat kaget karena tiba-tiba baju mereka tidak ada di tempat. Lalu Robert meminta kepada istrinya untuk menunggu sementara Robert akan mencari mereka dan meminta bajunya. Robert menemui Jimmy dan meminta bajunya untuk dikembalikan. Dan di situ Jimmy mengungkapkan bahwa dia mengetahui segala pembicaraan yang mereka bicarakan di kamar mandi. Dan Jimmy meminta mereka agar tidak macam-macam dan mengikuti apa semua yang mereka inginkan. Salah satunya, Jimmy meminta untuk Via memasakkan mereka makan malam. Ketika Via sedang membuat orek tempe, Jimmy tak henti-hentinya mengoceh dan memandangi Via dengan tatapan mecung. Kemudian, Jimmy meminta Robert untuk menunjukkan bumper milik istrinya. Mendengar itu, Robert langsung emosi karena mereka sudah melebihi batas. Robert yang menolak, Jimmy langsung menyerangnya. Lalu karena Via takut suaminya dihabisi, Via pun menuruti apa yang mereka mau. Dan dengan terpaksa, Via menunjukkan bumper kebanggaannya. It's okay. It's okay. Doesn't matter, Rob. Please. No.
Kebiadaban mereka pun tidak berhenti sampai di situ. Orek tempe yang Via masak tidak sengaja gosong yang membuat Jimmy langsung marah karena itu adalah stok makanan terakhir yang ada. Lalu Jimmy memaksa Via untuk memasak bayi kanguru yang mereka dapatkan. Tentu saja Via menolak dan tidak tega untuk memukul bayi kanguru itu apalagi memasaknya. Robert yang kembali mencoba melindungi istrinya, dia pun tidak bisa apa-apa. Lalu Via yang takut suaminya dihabisi, dengan terpaksa dia memotong bayi kanguru tersebut dan memasaknya. Balls, Mama, right? Still with your fucking yuppie balls. Balls, Mama, right? We could fry him up with Skippy. Wouldn't be the first time we taste the old long. What about that? You hold real still, slick, cause they're a little fuck. With the balls, darling. Setelah itu, Robert meminta kepada Jimmy agar mau memberikan salah satu kamarnya untuk dia dan istrinya beristirahat. Mendengar itu, dengan senang hati, Jimmy memberikan mereka tempat untuk bermalam. Namun siapa sangka, ternyata tempat tidur yang Jimmy maksud adalah sebuah gudang bekas peternakan yang sangat kumuh dan beralaskan tanah yang berada di samping rumah. Mereka langsung mengantarkan Jimmy dan Via menuju ke gudang tersebut. Dan di sana, Jimmy memperingati mereka jika mereka berani kabur, maka asuh kesayangannya yang berjaga di luar tak akan segan-segan memukbang mereka berdua. Setelah Jimmy dan adiknya pergi, Robert mengajak Via untuk melakukan pelarian tanpa harus mempedulikan asuh ganas yang sedang mengawasi mereka. Awalnya Via menolak, tetapi Robert meyakinkan Via dan berkata, jika kita tidak kabur, maka akan lebih banyak hal yang mengerikan yang akan kita alami di sini. Mendengar itu, akhirnya Via pun setuju dengan rencana suaminya itu, dan mereka berhasil kabur dari sana dan melewati asuh penjaga. Saat berlari di jalan setapak, mereka baru menyadari bahwa jalan yang mereka lalui tak lain itu adalah tempat Jimmy dan adiknya menghabisi seseorang malam itu. Is this the way back? Is this the track? Hurry up! Bukannya cepat-cepat pergi, mereka malah terpaku melihat jasad yang hampir tidak berbentuk. Karena itu, akhirnya kesialan mereka pun kembali. Jimmy dan adiknya berhasil menemukan mereka dan kembali membawa mereka ke dalam gudang. Di dalam gudang, Robert mencoba membuat kesepakatan dengan mereka. Robert berkata akan memberikan uang sebesar $5.000 jika mereka mau melepaskan dia dan istrinya. Mendengar itu, Jimmy dan adiknya hanya bisa tertawa karena bukan uang yang mereka inginkan, tetapi sebuah kepuasan yang melebihi daripada uang, yaitu bermain dan melakukan penyiksaan terhadap orang asing. Dan mereka pun mulai melakukan kesenangannya dengan menyuruh Via untuk membuka pakaiannya. Mendengar itu, Robert langsung emosi dan mencoba melindungi istrinya. Fucking said yes, thank you, now drink. Fucking... I don't think he's ever had a female human before. Tanpa belas kasihan, mereka menghajar Robert hingga terjatuh. Via menjerit melihat suaminya yang terkapar, namun Via pun juga tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu karena kebisingan di gudang dan suara tembakan, mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah membangunkan seseorang yang paling mereka takuti, yaitu ayah mereka yang bernama Poppy. Dan benar saja, tiba-tiba Poppy masuk ke dalam gudang, lalu dia dikagetkan dengan keberadaan Robert dan Via. Karena selama ini, Poppy mewanti-wanti kedua putranya untuk tidak membawa orang asing masuk ke dalam rumahnya, dikarenakan usaha ilegal yang mereka jalani selama puluhan tahun, yaitu menanam sebuah tanaman ganja di dalam rumahnya. Dengan wajah yang dipenuhi amarah, Poppy menghajar satu persatu putranya itu, dan dia tidak menerima alasan apapun dari kedua putranya. Kemudian Poppy bertanya kepada Via, kemana setengah pakaianmu? Dan Jimmy menjawab dengan sangat entengnya bahwa dia tadinya berencana untuk membajak sawah milik Via. Di situ, Poppy juga mengancam Via dan Robert untuk tidak coba-coba lari dari rumahnya jika tidak ingin tewas secara mengenaskan. Setelah itu, mereka meninggalkan Robert dan Via di dalam gudang tersebut.
Setibanya di rumah, Poppy kembali memberi pelajaran kepada kedua putranya itu agar tidak melakukan kecerobohan lagi dan mengancam akan membunuh mereka meskipun mereka adalah anaknya. Kembali ke gudang, Via merawat Robert dengan barang-barang seadanya. Setelah itu, Via berpikir bagaimana caranya melindungi dirinya dari nafsu bejat ketiga binatang itu. Via melihat barang-barang yang berada di dalam gudang tersebut dan akhirnya terbesitlah satu ide di mana Via melihat satu tutup botol bekas dan Via membuat gerigi tajam lalu melubanginya. It's awake. No security. Setelah itu, Via melihat peralatan pancing dan dengan alat pancing tersebut, Via akan membuat jebakan mematikan untuk mereka bertiga. Karena Via yakin tidak lama lagi salah satu dari mereka pasti akan datang kembali ke gudang. Sementara di dalam rumah, Poppy yang sedang oleng menyuruh Britt anaknya untuk menghabisi Robert karena Robert akan menjadi ancaman buat mereka. Kembali ke gudang, tak lama kemudian Via mendengar suara langkah kaki yang menuju ke arah gudang. Via segera mematikan lampu dan berlari serta berpura-pura tidur di pelukan suaminya. Setibanya di gudang, Britt dengan kasar membangunkan mereka dengan ujung senapan. Kemudian Britt berkata bahwa dia datang untuk membunuh Robert dan membawa Via bersamanya. Namun sebelum Via memakai jebakannya itu, Via mencoba menghasut Britt dengan berkata bahwa Britt berbeda dengan Jimmy. Britt sebenarnya adalah orang yang baik dari ibu yang baik. Ternyata di sini diketahui bahwa mereka adalah saudara satu ayah namun beda ibu. Mendengar itu, Britt berteriak dan emosi dan tidak mau lagi mendengarkan apa yang dikatakan oleh Via. Yang akhirnya Robert menarik jebakan yang Via buat hingga membuat Britt tewas dengan sangat mengenaskan. Sementara itu, Poppy yang sudah semakin oleng menyuruh Jimmy untuk menyusul Britt ke gudang dan membawa Via ke hadapannya. Karena sudah dari tadi, Britt tak kunjung kembali. Lalu suara badai dan hujan yang begitu deras berhasil menyamarkan apa yang terjadi di gudang. Dan tak lama kemudian, Jimmy masuk ke dalam gudang lalu bertanya kepada mereka tentang keberadaan adiknya. Via menjawab bahwa sedari tadi tidak ada siapa-siapa yang datang ke gudang. Dan di situ, dengan isengnya, Jimmy menginjak kaki Robert yang sedang terluka, lalu mendekap Via serta berkata bahwa Poppy sedang menunggumu untuk bersenang-senang. Akan tetapi, sebelum Jimmy membawa Via, Jimmy terfokuskan dengan sebuah bungkusan kain yang menjulur di bawah lantai. Dengan rasa penasaran, Jimmy menghampiri bungkusan tersebut. Via yang menyadari itu, dia langsung panik karena takut Jimmy melihat jasad adiknya. Lalu Via berinisiatif pura-pura kabur dari sana yang membuat Jimmy mengejar Via dan tidak jadi melihat isi di dalam kain tersebut, lalu membawa Via ke hadapan ayahnya. Setibanya di rumah, Jimmy memakaikan lipstik agar Via terlihat lebih cantik saat bertemu Poppy. Oh, such a beautiful girl. Setelah itu, Jimmy menyuruh Via untuk naik ke lantai atas karena Poppy sudah tidak sabar lagi.
Dengan rasa takut, Via menaiki satu persatu anak tangga dengan harapan tidak akan terjadi sesuatu hal yang mengerikan yang bisa saja dia alami saat bertemu dengan Poppy. Begitu melihat Via, Poppy yang sudah lama sekali tidak melihat wanita setelah istrinya meninggal, begitu dia melihat Via, dia langsung tidak sabar untuk mengaduknya. Namun saat Poppy memasukkan cangkulnya, hal mengejutkan pun terjadi. Hung around fair in this shit for a month. Di situ, Poppy mengeram kesakitan karena pusaka kebanggaannya terkena ranjau bergigi dan hampir membuatnya putus. Sayangnya, teriakan Poppy terdengar oleh Jimmy. Lalu Jimmy langsung berlari ke dalam kamar dan menembaki Via yang terlihat akan melarikan diri melalui jendela. Via terjatuh ke lantai bawah karena menghindari tembakan Jimmy. Beruntungnya, Via masih bisa berdiri lalu berlari menuju ke gudang untuk menjemput suaminya dan bersembunyi. Tak lama kemudian, Jimmy masuk ke dalam gudang dengan membawa senapan di tangannya. Jimmy terfokuskan dengan suara yang berada di dalam lemari. Lalu karena refleks, Jimmy pun langsung menembaki lemari tersebut yang dia pikir di dalamnya ada Via dan Robert. Betapa terkejutnya Jimmy begitu dia membuka lemari tersebut. Ternyata itu adalah jasad adiknya yang tewas dengan cara mengenaskan. Ketika Jimmy terfokuskan dengan jasad adiknya, kesempatan itu Via manfaatkan untuk kabur dari gudang tersebut dan segera menguncinya dari luar. Lalu mereka masuk ke dalam mobil yang berada di depan rumah. Akan tetapi, begitu di dalam mobil, mereka tidak menemukan kunci mobilnya, yang akhirnya mau tidak mau, Via harus kembali masuk ke dalam rumah untuk mencari kunci mobil tersebut sebelum Jimmy berhasil keluar dari gudang. Di dalam rumah, Via terus berusaha untuk mencari kunci mobil tersebut, hingga akhirnya Via pun menemukannya. Tetapi tak lama kemudian, Via dikagetkan dengan kemunculan Poppy yang dalam keadaan benar-benar emosi kepada Via. Beruntungnya, Via berhasil kabur dari hadapan Poppy dengan menghantamkan botol ke kepalanya. Ketegangan pun semakin menjadi di saat Via terkena serangan panik yang membuatnya berulang-ulang kali gagal memasukkan kunci mobil tersebut. Ditambah, mereka melihat Poppy yang sudah keluar dari rumah dan kini berada tepat di samping mobil. Beruntungnya, karena saat itu hujan badai yang begitu besar dan membuat aroma amis dari cairan merah yang keluar dari kepala dan pusaka milik Poppy memancing anjing peliharaannya yang sedang kelaparan, sehingga anjing tersebut tidak mengenali majikannya sendiri. Lalu anjing itu langsung menyerang Poppy dan mencapik-capiknya hingga tewas. Di waktu yang bersamaan, Jimmy yang berhasil keluar dari gudang, dia terkejut ketika melihat tubuh ayahnya yang sedang dicapik-capik oleh anjing peliharanya sendiri. Jimmy yang menyadari bahwa Via sudah berhasil menstarter mobilnya, segera Jimmy kembali masuk ke dalam gudang dan mengambil perahu untuk menahan Via dan Robert. Beruntungnya, jasad Brett yang tergeletak di tanah menghambat laju perahu tersebut. Kemudian, Via dengan wajah bengis dan penuh dendam, Via langsung gaspol mengambil ancang-ancang untuk menabrak Jimmy hingga tewas.
Di akhir film, setelah mereka yakin kalau keluarga itu sudah benar-benar binasa, mereka pun baru bisa bernafas lega dan pergi dari pulau tersebut. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pembawaannya. Saya pamit undur diri. Bye-bye.